Hormati para sesepuh, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita aturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya dalam beberapa pertemuan dikarenakan musibah sehingga menyebabkan tulang paha saya patah. Kurang lebih sudah hampir sebulan setengah baru bisa keluar. Oleh karena itu kami mohon doa daripada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna insyaallah, dan mudah-mudahan ini berupa ujian sehingga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan diberikan kemudahan-kemudahan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya kedua, saya terpaksa harus duduk di atas dikarenakan pada saat ini saya masih belum bisa menekuk kaki saya, masih terasa sakit kalau duduk di bawah. Jadi dari berdiri atau dari sini mau ke bawah ini nggak berani, takut salah gerak kesakitan. Tapi kalau posisi masih seperti ini aman, nggak ada sakit alhamdulillah. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pelajaran terakhir kita sampai pada bab ikhlas, tentang ikhlas. Sehingga di dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan al-a'mal suwarul qa'imatun. Amal-amal kita itu seperti tubuh dan anggota badan kita. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Yang menjadi ruh dalam amal tersebut adalah keikhlasan, itu adalah ruh daripada amal itu sendiri. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, al-ashbah wal ajsad kulluha, adapun anggota badan dan tubuh ini semuanya adalah butuh kepada ruh. Fakama la qiyama lil ashbah wal ajsad, maka sebagaimana anggota badan kita, tubuh kita ini tidak akan bisa melaksanakan apapun jika tidak ada ruhnya. Illa bil arwah, kecuali ada ruhnya di dalamnya, di dalam anggota badan kita, di dalam tubuh kita, baru kita bisa melakukan aktivitas. Fakama la qiyama lil ajsad, maka tidak bisa melakukan apapun. Kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyah wal qalbiyah, maka begitu juga amalan-amalan anggota badan kita dan amalan-amalan hati kita. Kan di dalam beramal ini yang harus kita jaga ada dua, Pak. Ada anggota badan kita di dalam menjalankan syariat, ya, harus kita jalankan karena perintah Allah.
Yang kedua yang harus kita jalankan adalah dari ibadah hati kita. Kedua-duanya harus berjalan. Maka hati kita nanti yang dikatakan pada tingkatan atas a'malul thariqah, amalul thariqah, menjalankan amalan thariqah. Amalan thariqah itu li islahil qulub, untuk membenahi hati. Sedangkan amalan syariat itu li islahil zawahir, untuk membenahi anggota-anggota badan yang zahir. Kedua-duanya adalah perintah Allah. Kalamullah qadim. Kalamnya Allah itu qadim. Terdahulu la awalan. Paling awal kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Artinya perintah Allah tidak terbatas. Maka tidak dikatakan seseorang itu pada usia tertentu atau ketika mencapai kedudukan tertentu berhenti sholat, nggak ada. Ya Pak, nggak ada istilah manusia berhenti sholat, kecuali wanita yang berhalangan. Kalau seorang laki-laki menyatakan dirinya sudah tidak perlu sholat lagi dikarenakan sudah mencapai kedudukan tertentu, mustahil, tidak ada. Karena Rasulullah sahibul thariqah, guru para guru ahlu ilmu tasawuf, tidak pernah berhenti sholat. Tidak pernah berhenti sholat. Jadi kalau ada orang mengajarkan ilmu tasawuf itu berhenti sholat karena sudah kulitnya sudah dibuka, sudah dikupas habis, dibuang, jadi tidak perlu kepada kulit lagi, itu cerita bohong. Itu guru tasawuf gadungan. Tidak ada ajaran syariat seperti itu. Tidak ada ajaran ilmu Allah yang semacam itu. Maka dari itu jangan salah guru, karena perintah Allah itu qadim. Dua-duanya harus berjalan. Walaupun mencapai pada tingkatan amal yang bagian ketiga, yaitu amalan hakikat, amalan hakikat. Walaupun sudah sampai ke situ, tetap menjalankan sholat selagi nyawa digantung badan. Maka amalan zahir dan amalan hati itu bisa berjalan, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa biwujudil arwah fiha, kalau ada ruhnya di dalam amal tersebut. Illa biwujudil ikhlas fiha, yaitu ada keikhlasan. Perlu diketahui, disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang disusun oleh Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibur ratib. Di sana dikatakan oleh beliau, modal utama bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah menjalankan fardu-fardu Allah, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua ini adalah modal utama. Kalau dua ini dijalankan, orang itu berarti punya modal. Ketika dia punya modal, akan memperoleh keberuntungan tentunya. Artinya jika kedua ini tidak dilakukan, tidak ditaati, yang satu berupa perintah, yang kedua berupa larangan yang harus dijauhi, maka tidak ada seseorang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada di antara kita seorang hamba itu, ya, ketika ada keperlunya sama Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, gak pernah absen bangun malamnya. Namun sholat 5 waktunya bolong-bolong, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal utama, fondasi utama dua. Kalau sudah ini terlaksana dengan baik, maka dihiasi bin nawafil, dihiasi dengan ibadah-ibadah sunnah. Artinya ibadah sunnah ini adalah berupa hiasan, tambahan amal. Kalaupun tidak melakukan ibadah sunnah, apa yang ditanyakan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, dalam sabda beliau yang diriwayatkan
an Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Rasulullah faqala, bahwasanya anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ra'aita idza shallaitul maktubat, apa pendapatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam jika aku melakukan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halalah, dan aku katakan yang halal itu halal, artinya yang apa yang dihalalkan oleh Allah dia jalankan, wa haramtul harama, dan aku katakan yang haram itu haram, artinya aku tidak melanggar perbuatan haram, walam azid ala dzalika syai'a, sudah itu saja amal saya ya Rasul, saya tidak menambah amal apapun, tidak melakukan sedekah, tidak melakukan salat sunnah, ya, tapi aku jaga semua perintah Allah, aku jaga larangan Allah, saya tidak langgar. Bagaimana? Walam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah, aku tidak nambah amalan apa-apa, apakah aku bisa masuk surga? Faqala na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bisa masuk surga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya fardu jalankan semua, jangan ada yang ditinggal. Artinya semua yang berada di rukun Islam itu fardu, kewajiban. Semua hukumnya wajib. Ada beberapa perkara di rukun Islam yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Zakat jika ia mempunyai kemampuan, ibadah haji jika ia punya kemampuan. Yang lainnya tidak dikaitkan dengan apa-apa, wajib dilakukan. Setelah itu hiasi amalan-amalan tersebut dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku menjadi cinta kepadanya. Yang keempat, kata Al-Imam, mukhlisun liwajhillah, lakukan ibadah tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini harus kita pegang baik-baik. Jangan sampai kita digoda oleh setan tidak ngerti ilmu. Karena apa, Pak? Godaan setan itu macam-macam. Rasulullah SAW kan sudah mengajarkan kepada kita, huduru majlisi ilmin afdalu min mi'ati sholati rak'atin. Duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Duduk di majelis ilmu itu, kata Rasul SAW, lebih baik daripada nyambangi 1000 orang sakit. Menyambangi 1000 orang sakit selesai dalam 1 bulan, nggak akan bisa selesai. Namun pahalanya dapat kita raih dengan duduk di majelis taklim. Pahala duduk di majelis taklim ini lebih baik pahalanya daripada mengantar 1000 jenazah. Apalagi ngantar 1000 jenazah 6 bulan nggak selesai. 6 bulan tidak akan selesai 1000 jenazah. Namun pahalanya, kata Rasul, bisa didapat dengan duduk di majelis taklim. Kenapa Rasulullah menyampaikan seperti ini? Dari pentingnya orang menuntut ilmu. Karena semua ibadah syarat yang 4 itu tidak akan terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai ibadahnya. Yang sudah diajarkan, wa kullu man biwairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal seorang hamba yang tanpa didasari ilmu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. La tuqbal, tidak akan diterima. Mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setan pintar, Pak, supaya kita tidak menjadi orang alim, orang yang tidak, supaya menjadi orang yang tidak ngerti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita duduk di majelis ini digoda sama setan. Digodanya bukan untuk ngobrol, ya,
digodanya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Baca wirid ketika majelis taklim, baca Quran, baca sholawat. Supaya apa? Supaya dirinya tidak menambah ilmu Allah. Keberkahan majelis taklim akan didapat oleh orang yang hadir. Namun untuk mendapat ilmu itu pada orang yang fokus, yang konsentrasi di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menjadikan hati kita bercabang dua. Tidak akan bisa. Kalau sudah melakukan sesuatu pasti yang lain hilang. Tidak mungkin bisa diraih dua-duanya. Mulutnya berzikir, lisan hatinya mendengarkan ilmu Allah, mustahil, tidak akan bisa. Oleh karena itu, keikhlasan di sini pelajari dengan baik-baik supaya amal kita bisa diterima oleh Allah. Karena ikhlas itu adalah merupakan ruh daripada amal kita. Kalau amal kita tidak ada ruhnya, tidak ada keikhlasan, berarti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Aku tidak perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepadaku kecuali beribadah itu mukhlishina lahu-d-din, dengan keadaan ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah agama. Nah, ini kadang-kadang kita kan repot mau ikhlasin. Maka dari situ di sini ikhlas tata dengan baik. Karena sampai pelajaran kita pada waktu itu tentang pembagian ikhlas. Wal ikhlas ala talati darajat. Keikhlasan itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam. Yang kedua ikhlasul khawas, ikhlasnya orang khusus. Yang di atas lagi ikhlasul khawasil khawas, ikhlasnya orang yang lebih khusus lagi. Apa definisi ikhlasul awam? Apa definisinya? Ialah ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabil hudud ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Mengeluarkan dari dalam hati kita, karena definisi ikhlas secara umum ifradul qalbi li ibadatir rabbi, mengosongkan hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tingkatan ikhlas ini, definisi yang pertama tingkatan ikhlas orang awam, ikhrajul khalqi, mengeluarkan semua makhluk dari dalam hatinya. Artinya beribadah tidak karena siapa-siapa. Ini kan kita kalau ada mertua nginep di rumah, ya, yang tadinya bangun sholat subuhnya itu mau adzan baru bangun, ini jam 3 sudah bangun karena ada mertuanya nginep di rumah, ya. Supaya dibilang mantunya orang ahli bangun malam. Nah, ini berarti bangunnya itu bukan untuk Allah, ada makhluk di dalam hatinya, ada selain Allah di dalam hatinya. Berarti hatinya belum kosong. Kosong kan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sholat duha mungkin 2 rakaat, 4 rakaat selesai, ini langsung 8 rakaat. Karena mertuanya nginep di rumah. Nah, ini kita semangat kalau ada yang memperhatikan alhamdulillah. Mengeluarkan makhluk dari dalam hatinya, kosongkan dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada Allah di dalam hatinya. Namun kata Al-Imam Ibnu Aqibah Al-Hasani, beliau mengatakan namun tingkatan ikhlas pertama ini ma'a talabil hudud ad-dunya wal ukhrawiyah. Namun disertai dalam beribadah kepada Allah, disertai apa? Disertai permintaan bagian-bagian dunia dan bagian-bagian akhirat. Bagian-bagian dunia ingin hidup di dunia itu bahagia, kaya, barokah, ya, sholat buahnya tak putus supaya lancar rezekinya, ya. Ini namanya minta bagian-bagian dunia.
Dan juga minta bagian-bagian akhirat. Di akhirat masuk surga, kumpul bersama orang-orang soleh, para nabi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat terbesar pun diharapkan bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ikhlas orang awam. Tetap dikatakan ikhlas, tidak berdosa dia melakukan ini. Karena meminta seperti itu mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang repot ini kan sholatnya kita ini minta perhatian, minta dinilai supaya dibilang orang alim, supaya dibilang ahli ibadah, supaya dibilang ini dan itu dan sebagainya. Ini namanya tidak ikhlas karena minta kepada selain Allah. Walaupun permintaannya bukan berupa dunia, hanya minta perhatian aja kok. Ya. Itu dihilangkan dengan baik. Tetap ikhlasnya orang awam dikatakan ikhlas dan tidak berdosa. Namun tingkatan ikhlas yang kedua sama seperti tingkatan yang pertama, mengeluarkan makhluk dari dalam hatinya. Namun ma'atolabil hudud al-ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Akan tetapi dia hanya minta bagian-bagian akhirat saja, tidak minta bagian-bagian dunia. Karena sudah tahu ini orang belajar, orang ngerti. Karena bagian dunia itu sudah ditakdir oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan ikhlas yang ketiga, ikhrajul hudud bil kulliyah, mengeluarkan bagian-bagian dunia dan bagian akhirat dari hatinya. Tidak minta bagian dunia, juga tidak minta akhirat. Lalu untuk apa mereka beribadah? Fa'ibadatuhum tahqiqur rububiyah. Maka ibadah mereka semata-mata melaksanakan ibadah pengabdian diri kepada Allah, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan apa-apa. Wal qiyamu bi wadhaifir rububiyah, dan di dalam menjalankan semata-mata hanya karena melaksanakan perintah Allah. Cukup. Untuk apa Anda sholat duha? Ya karena ini perintah Allah. Ya. Itu saja. Walaupun perintahnya perintah sunnah, bukan perintah yang wajib. Apalagi perintah yang wajib. Atau kata ulama, au syauqan wa mahabbatan. Au syauqan au mahabbatan li ru'yati. Atau hanya karena cinta dan rindu supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat untuk bertemu dengan Allah harus ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, tidak ada lain. Maka seorang penjaga penyair Al-Imam Ibnul Farid beliau mengatakan, laisa su'li minal jinani na'ima. Aku tidak minta tentang surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ghairu anni uhibbuha li araka. Tapi aku menginginkan surga itu karena supaya dapat berjumpa denganmu ya Allah, bisa memandang Engkau ya Allah. Ini hati orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan dalam syair yang lain, kulluhum ya'buduna min khawfi narin. Semua mereka menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena takut neraka. Wa yarawna najata haqqan jazila, dan mereka menilai keberhasilan itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Selamat dari neraka Allah, berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan keberuntungan yang besar. Mereka mengatakan seperti itu, kata orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Au bi an yaskunal jinana, atau karena supaya mereka bisa tinggal di surga-surga Allah Subhanahu Wa Taala. Fayadhu, maka menjadi cemerlang keinginannya, firiyadin, di dalam berada surga-surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yashrabu salsabila, juga maka supaya bisa mereka menikmati di dalam surga tersebut minum arak. Orang yang tidak pernah minum arak di dunia, nanti di akhirat akan menikmati hakikat nikmatnya arak. Nah,
Tapi dengan syarat jangan minum arak di dunia. Karena di dunia ini masih diharamkan. Kalau di surga tidak ada yang haram lagi sudah, nggak ada batas. Laisa li minal jinani wa narin rabyun. Aku ini beribadah bukan mengharapkan surga atau neraka. Ana la abtaghi bihubbi badila. Aku tidak ingin rasa cintaku kepada Allah ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dan cintaku hakikat yang sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti cinta kita, Pak. Dulu istri kita ini sebelum jadi istri kita, apapun adanya engkau akan saya terima demi cinta kepada, ya kan? Begitu tahu yang sebenarnya, kalau tahu kamu punya sifat kayak gini, saya nggak mau sama kamu. Ini terlanjur sudah punya anak 5 katanya. Oh sudah enak baru punya anak 5, ya baru ngomong seperti itu. Hakikat cintanya udah enggak ditukar dengan kenikmatan. Ya. Ternyata kalau cinta kepada orang yang lebih kaya lagi, kenikmatannya lebih baik. Nah, ini berarti cintanya untuk meraih kenikmatan, bukan cinta yang hakikat, bukan cinta yang sebenarnya. Ya. Sudah punya anak 5 baru nyesel. Ya. Kalau tahu saya nerima apa yang dijodohkan orang tua saya dulu tuh, punya mobil 3, ya, rumahnya mentereng. Setelah mendapatkan cintanya, ya ternyata cintanya bukan yang sebenarnya. Cintanya karena harta. Nah, kelihatan susahnya, kelihatan segalanya, kelihatan jeleknya, kelihatan sifat